Sebuah pendidikan yang bisa hari ini menyentuh masyarakat. Salah satunya adalah memastikan keamanan, Pak, kenyamanan. Karena pemerintah juga mengharapkan sebuah transformasi yaitu menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif. Nah, salah satunya adalah aman dari bencana. Jadi sejarah itu merupakan salah satu, patron kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan di satuan pendidikan. Longa ini merupakan daerah yang sangat berdampak pada saat kejadian tsunami lalu ya, Ya. sehingga semua proses yang kita lakukan baik itu pembelajaran, kemudian kegiatan bekerja, kalau kita berada di kawasan tersebut tentunya kita harus memberikan pengalaman atau memberikan suatu pelajaran sehingga nantinya dapat berkesinambungan terus kita lakukan untuk keamanan dari bencana ini sendiri. Ketika kita terjadi bencana, apakah kebakaran ataupun mungkin angin dan sebagainya, ketika memang dibutuhkan evakuasi warganya itu, jika memang membutuhkan kendaraan itu memang harus ready to go. Tidak ada lagi arah balik lagi masuk kendaraan, tapi itu sudah kita buktikan, Pak. Raspendika Amulano, Amulano. Raspendika Amulano, Amulano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Amulano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridinnya wadin. Salatan wassalaman ala nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakan Tamrino dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Rizal Fikri TA di tempat yang sama dan di waktu yang sangat berbeda ya. Dengan narasumber yang sangat istimewa yang kita hadirkan pada hari ini, salah seorang guru dan kepala sekolah ya, yang sudah menjalani hampir 4 tahun lamanya, lebih mungkin ya, menjadi kepala sekolah di daerah pesisir. Namun ini sekolah bukan sembarang sekolah, sekolah yang sangat istimewa dan sekolah yang menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lainnya terhadap daerah kita. Seperti kita ketahui bahwa daerah yang sering dilanda dengan bencana alam. Nah, sekolah ini tepatnya berada di daerah pesisir, yaitu SMA Negeri 1 Longa. Ya, kita hadirkan kepala sekolahnya, Ibu Eka Sari Dewi, SSI MPD. Beliau adalah kepala sekolah yang berprestasi tentunya di Provinsi Aceh dengan segala kelebihan yang ada pada beliau. Hari ini kita coba mengupas dan mengulik secara langsung apa sih dan bagaimana kemudian peran dari sekolah aman bencana ini terhadap kemajuan pendidikan ataupun untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan keamanan dari bencana alam. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam, Pak Rijal. Alhamdulillah Bu ya. Bagaimana kesehatan Ibu hari ini? Alhamdulillah memang kondisi kurang fit ya. Saya kira juga semua masyarakat lagi mengalaminya, tapi untuk podcast Raspendika Raspendika Tameruno tetap kita terus berikan yang terbaik lah. Wow, luar biasa ini penghargaan untuk seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Ibu Eka Sari Dewi atau Ibu Eka yang biasa kita panggil ini, beliau mengalami kurang sehat hari ini. Tapi demi untuk memberikan pengalaman, sharing pengalaman, beliau rela berhadir di tempat yang kita banggakan ini ya. Ini merupakan istimewa sekali bagi kami Ibu Eka. Semoga nantinya setelah podcast ini langsung sembuh Bu ya. Amin. Ya. Nah, Ibu Eka sendiri, Ibu Eka boleh dijelaskan nggak terkait dengan SMA 1 Longa kemudian menjadi sekolah aman dari bencana? Oke, terima kasih Pak Rijal. Menarik sekali memang tema yang kita angkat hari ini, sigap hadapi bencana di satuan pendidikan. Tidak hanya untuk SMA 1 Longa, namun dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi ini merupakan sebuah tanggung jawab kita. Itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan satuan pendidikan aman bencana ini sudah ada regulasinya, yaitu Permendikbud nomor 033 tahun 2019. Di mana diharapkan setiap satuan pendidikan itu wajib menyelenggarakan satuan pendidikan aman bencana. Jadi ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap sekolah itu memberikan rasa aman, keselamatan, kesiapsiagaan, sehingga otomatis juga memberikan perlindungan kepada warga sekolah. Sehingga kami SMA 1 Longa menginisiasikan itu pada tahun 2022 secara mandiri, dan di mana hari ini kami melakukan kemitraan melalui mitra pembelajaran kita, yaitu melalui PT Solusi Bangun Andalas Pak, CSR pada saat itu. Jadi kita membangun komunikasi dengan PT
CSR PT Solusi Bangun Andalas. Alhamdulillah kita mendapatkan pendampingan Pak, pendampingan daripada kegiatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana dari segi pelatihan, dan dihadirkan langsung dari BPBA, kemudian BPBD dan juga dari BMKG Aceh Besar. Sehingga program itu kita terus giatkan sampai hari ini melalui kegiatan-kegiatan, dan kami terus mengintegrasikan juga ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler. Dan juga hari ini sedikit sejarah Bapak, saya ceritakan bahwa SMA 1 Longa salah satu sekolah yang menjadi harapan masyarakat. Jadi banyak tidak hanya Kecamatan Longa tapi juga Kecamatan Lepung ya, yang juga anak-anak mereka titipkan kepada SMA 1 Longa. Namun 2004 mengalami kehancuran total, dan alhamdulillah dibangun kembali oleh sebuah lembaga bantuan ASI Malaysia, Mercy Malaysia Pak. Sehingga sekolah ini sudah berdiri kembali sejak tahun 2006 ya, sudah melalui rekonstruksi kembali, dan alhamdulillah dengan demikian kami ingin memberikan sebuah pendidikan yang bisa hari ini menyentuh masyarakat. Salah satunya adalah memastikan keamanan Pak, kenyamanan, karena pemerintah juga mengharapkan sebuah transformasi, yaitu menciptakan sekolah ekosistem sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif. Nah, salah satunya adalah aman dari bencana. Jadi sejarah itu merupakan salah satu patron kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan di satuan pendidikan. Sehingga dibuat sebuah program tadi namanya SPAB di sekolah sejak tahun 2022. Alhamdulillah kemitraan ini sudah kita lakukan tidak hanya dengan PT SBA, tetapi juga BPBD, BPBA, BMKG, bahkan dari UNESCO juga 2024 sampai tahun ini kita masih mengikuti kegiatan UNESCO IOC internasional Pak. Dan baru-baru ini tanggal 5 lalu kita ikut IO Wave dengan BMKG Aceh Besar untuk memberikan edukasi juga kebencanaan di bidang kebencanaan. Nah, ini merupakan tugas kami ya, di mana berbicara terkait dengan bencana itu kan dia tidak tahu kapan waktunya dan sebagainya. Namun hari ini yang kami ingin tumbuhkan adalah budaya sadar bencana di dalam warga sekolah kami. Salah satunya adalah budaya siaga, budaya aman, dan budaya pencegahan resiko. Nah, itu sudah ada pilarnya Pak. 3 pilar kebencanaan di pra bencana. Jadi kita hari ini lebih melakukan pencegahan Pak. Jadi lebih arahnya itu adalah kita salah satunya adalah memberikan fasilitas sekolah yang aman. Artinya ketika kami lakukan rekonstruksi ataupun juga rehabilitasi, otomatis itu kami memikirkan dampak keamanan bagi warga sekolahnya. Juga manajemen kebencanaan, di mana kami setiap bulannya hari ini melakukan simulasi rutin setiap tanggal 26. Kenapa tanggal 26 kami pilih? Yang pertama adalah kami ingin mengingatkan tanggal memori tsunami Pak. Dan hari ini anak-anak yang bersekolah di sekolah kita itu siswanya itu adalah kelahiran di atas 2004. Kami tidak ingin anak-anak Longa itu lupakan sejarah bahwa ada 20 tahun silam itu ada sebuah bencana yang besar, sehingga mereka juga hari ini karena mereka tinggal di daerah pesisir, apalagi kita tahu hari ini Megatrust dengan informasi-informasi yang memang sudah banyak diberikan informasi dari BMKG dan sebagainya, ini menjadi sebuah perlu ada sebuah solusi ya. Jadi kita juga jangan sampai kita lengah, karena sejarah itu penting bagi kita untuk kita ingatkan, sehingga kami melakukan tsunami drill itu setiap tanggal 26, dan juga kita melihat kesiapan daripada alat dan sarana yang ada pendukung untuk kegiatan tsunami drill itu setiap bulannya. Dan terpenting adalah kita melakukan pendidikan pengurangan risiko Pak, dan resiliensi itu. Kenapa? Karena itu penting sekali. Jadi kita insersikan dan kita integrasikan itu ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler Pak. Sehingga ini salah satu yang kita lakukan di kegiatan program SPAB di sekolah kita. Untuk tadi luar biasa ya penjelasan dari Ibu Eka terkait dengan sekolah aman bencana. Nah, untuk progres sendiri, saya mau mengetahui bahwa sekolah SPAB ataupun sekolah aman bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, siapa yang mencetusnya Bu? Ataupun ada kerjasama dengan selain dari Bangun Andalas tadi? Oh iya, sebenarnya kan yang mencetusnya memang pemerintah sebenarnya Pak. Karena sudah ada regulasi yang mengikat, wajib setiap sekolah itu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu sudah ada Permendikbudnya 033 tahun 2019. Nah, terkait dengan siapa yang peran siapa hari ini yang bertanggung jawab terkait itu? Semua stakeholder bertanggung jawab Pak. Salah satunya adalah misalnya
BNPB, ya BPBA, BPBD itu punya peran masing-masing, BMKG juga dan sebagainya. Namun kami khususnya kami SMA 1 Longa juga Dinas Pendidikan Pak, itu wajib dia memastikan bahwa setiap sekolah itu dalam keadaan kondisinya aman. Salah satunya aman bencana tadi. Nah, maka dari itu di Dinas Pendidikan juga sudah terbentuk juga Satgas Kebencanaan saya kira ya sudah ada di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Kemudian yang kami inginkan adalah bahwa kepekaan satuan pendidikan Pak untuk melakukan actionnya ya terkait bagaimana caranya itu salah satu yang kami lakukan adalah membangun kolaborasi dengan lintas sektor dan sangat senang hari ini BMKG, BPBD, BPBA mereka sangat senang ketika sebuah satuan pendidikan itu melakukan kegiatan seperti ini. Apalagi setiap tahun juga Pak ada namanya HKB Hari Kesiapsiagaan Bencana dan alhamdulillah SMA 1 Longa itu sudah 3 tahun ini kita selalu memperingatinya itu setiap tanggal 26 April setiap tahunnya dan alhamdulillah tahun 2025 kita melakukan itu secara mandiri dan alhamdulillah kita mendapatkan sounding kegiatan Pak dari BPBD Aceh Besar dan banyak benefit yang kita dapatkan. Di samping kita mendapatkan sertifikat rekor muri dari nasional, kami juga mendapatkan pendampingan langsung dari BPBD dan juga BMKG. Sehingga ini akan memperkuat sumber daya yang ada di sekolah Pak. Kita tahu bahwa guru itu kan mereka kan tidak punya ilmu kebencanaan Pak. Karena rata-rata kan mereka ada guru-guru yang guru matematika, guru biologi dan kimia dan sebagainya. Namun kami diharapkan di satuan pendidikan itu juga harus memberikan rasa aman. Nah, bagaimana caranya adalah kita terus meningkatkan kapasitas kompetensi kita. Jadi kami di satuan pendidikan itu saya sebagai pimpinan hari ini harus menjemput bola. Kita mengikuti pelatihan mandiri apalagi di ruang GTK itu Pak di platform Merdeka Mengajar. Itu pemerintah sudah memberikan sebuah ruang untuk belajar bagi kami guru. Salah satunya adalah terkait dengan edukasi kebencanaan. Di situ sudah ada Pak. Jadi aksi-aksi apa sudah dilakukan di sekolah, hanya tinggal kita jemput bola saja. Nah, begitu juga dengan BNPB Pak. BBA mereka juga punya portal Inaris. Di situ juga bisa kita akses sebagai masyarakat kondisi daripada resiko-resiko bencana yang ada di satuan pendidikan maupun di daerah kita. Jadi tinggal hari ini pemerintah saya kira sudah cukup banyak informasi-informasi baik secara luring maupun daring portal hari ini. Tinggal hari ini masyarakat mengambil hal tersebut dan menjadikan sebuah pembelajaran Pak, sehingga ketika nanti terjadi sebuah bencana kita tidak panik lagi. Jadi artinya pemerintah sudah berusaha untuk memberikan versi terbaik kepada manusia hari ini sehingga tidak disalahkan bagi pemerintah bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat yang baik kepada masyarakat. Iya Pak. Luar biasa. Iya. Untuk SMA Lunga sendiri Bu, Iya. untuk menjalankan SPAB sendiri Iya. sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana Betul. itu masuk ke dalam kurikulum atau seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh SMA Lunga? Oke, terima kasih Bapak. Jadi bagi SMA 1 Longa itu yang pertama itu kita itu bukan bukan menambah kurikulum baru Pak. Tapi SPAB ini merupakan kurikulum suplemen kita. Jadi kita integrasikan ke dalam intrakurikuler Pak, dalam modul ajar guru, dalam modul proyek guru dan sebagainya. Kurikuler kita buat modul proyek Pak. Jadi tsunami drill setiap bulan itu merupakan salah satu modul proyek kita. Jadi artinya bayangkan setiap bulan saja kita masih terus berupaya memberikan supaya ada budaya sadar bencana. Bayangkan ketika misalnya hanya kita lakukan setahun sekali Pak, 2 tahun sekali. Saya yakin anak-anak itu akan mereka tidak terkontrol Pak. Bagaimana mereka apalagi di daerah kita ini kan kelasnya itu ada kelas lantai atas, lantai bawah. Karena pengalaman kami, kenapa munculnya SPAB di sekolah kita itu salah satunya adalah kepanikan Pak. Ketika pada saat gempa, saya melihat ketika gempa terjadi, karena daerah kita kan rentan dengan gempa hari ini. Jadi resiko paling besar itu menurut sejarah itu salah satu gempa dan juga tsunami. Karena sejarah sudah mencatat dan sebagainya. Sehingga saya melihat kepanikan di warga sekolah, sehingga tidak ada arah. Siapa yang memandunya? Namun hari ini mereka sudah tahu Pak, karena sudah ada jalur evakuasi. Kita sudah ada assembly point, tempat evakuasi sementara. Dan kita sudah mengukur ke tempat TEA Pak, tempat evakuasi akhir. Nah, ketika memang berpotensi tsunami Pak, ketika nanti kita mendapatkan informasi dari BMKG atau BPBD bahwa harus ada dievakuasikan warga sekolah, kita harus punya rute khusus hari ini.
Kita sudah mengukur jarak tempuh dari tempat evakuasi sementara ke tempat evakuasi akhir. Kita ada 2 jarak tempuhnya, Pak. Pada saat itu saya sendiri menjadi salah satu pemimpin pasukan, Pak, yang mengukur jarak tempuh pakai stopwatch. Satu daerah, mungkin Bapak mungkin tahu daerah Lok Nga itu, daerah Belamong Raja itu ada di daerah Lampaya, satu lagi daerah Kuh, Pak, Kedebing, itu lebih tinggi di sana. Jadi saya sampaikan kepada warga yang ikut dengan tim kita untuk mengukur jarak tempuh ketika memang dibutuhkan evakuasi, itu untuk melakukan jalan cepat, tidak lari. Nah, kalau jalan cepat dengan jarak tempuh dari tempat sekolah ke tempat yang kedua itu sampai 35 menit, kalau mereka lari berarti bisa kurang dari itu, Pak. Nah, karena kita kan dan juga hari ini yang paling budaya yang mungkin bisa Bapak lihat nanti ketika mungkin mengunjungi SMA 1 Lok Nga, salah satu yang kami upayakan adalah parkir, Pak. Parkir sepeda motor itu sudah mengarah ke ready to go, arah keluar, Pak. Sudah reverse kita. Jadi tidak ada lagi balik-balik lagi sepeda motor itu dari parkir anak-anak di dalam sekolah. Jadi artinya apa? Hal-hal kecil itu memang luput dari perhatian kita, Pak. Saya berharap juga di semua institusi pendidikan ataupun SKPA mungkin parkir ini menjadi perhatian kita juga, karena ini juga membutuhkan waktu. Ketika kita terjadi bencana, apakah kebakaran ataupun mungkin angin dan sebagainya, ketika memang dibutuhkan evakuasi warganya itu, jika memang membutuhkan kendaraan itu memang harus ready to go. Tidak ada lagi arah balik lagi masuk kendaraan, tapi itu sudah kita buktikan, Pak. Alhamdulillah BMKG dan juga UNESCO itu sudah kita mendapatkan penghargaan juga, Pak, dengan kegiatan-kegiatan kita lakukan itu. Jadi mudah-mudahan program SPAB sudah kami lakukan di SMA 1 Lok Nga hari ini, setidaknya kami sudah menumbuhkan bagi warga kami itu, ya, kami sudah berusaha memberikan ada rasa kesiapsiagaan, Pak, keselamatan dan perlindungan pada warga kami SMA 1 Lok Nga. Apalagi Lok Nga tahu, Pak, sangat rentan dengan bencana. Iya, luar biasa karena di daerah pesisir kita tahu bahwa Lok Nga ini merupakan daerah yang sangat berdampak pada saat kejadian tsunami lalu ya. Ya. Sehingga semua proses yang kita lakukan baik itu pembelajaran, kemudian kegiatan bekerja, kalau kita berada di kawasan tersebut tentunya kita harus memberikan pengalaman atau memberikan suatu pelajaran sehingga nantinya dapat berkesinambungan terus kita lakukan untuk keamanan dari bencana ini sendiri. Nah, kemudian dukungan dari guru, kemudian masyarakat dan siswa sendiri untuk sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana ini seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Ketika kita membuat sebuah program, prinsip yang kita kedepankan pada saat kita mencetuskan sebuah program itu adalah partisipatif, Pak. Ya, transparansi dan akuntabilitas itu yang menjadi selalu yang kita lakukan, tidak hanya program kebencanaan, Pak. Apapun program kita lakukan di sekolah itu kita melibatkan warga sekolah ketika kita melakukan fokus di grup diskusi. Otomatis kita melibatkan orang tua, Pak, di situ. Kemudian juga kita libatkan ada komite sekolah juga, pengawas dan sebagainya, anak-anak dan juga guru. Hari ini ketika kita menyampaikan itu kita berikan sebuah kami sebutkan gini loh, Pak, bangun budaya data loh, Pak. Jadi artinya ketika kami mencoba program, kami sampaikan data-data primer dan data-data sekunder itu. Dan setelah itu baru kita sampaikan regulasi yang mengikat, Pak. Nah, artinya bahwa hari ini bukan karena keinginan kepala sekolah, tapi memang kebutuhan daripada sekolah kita. Sehingga sampai hari ini setiap program, apalagi saya di situ sudah 6 tahun ya, Pak, apa yang sudah kami lakukan selama ini tidak hanya semua program itu, karena kita melakukan prinsip 3 tadi, partisipatif, kemudian transparansi dan juga akuntabilitas itu, sehingga apa yang kami lakukan itu semua segera tergerak bersama, Pak. Bergerak dan menggerakkan hari ini. Dan alhamdulillah kami mengimbaskan juga program-program kami kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita dengan program-program kita. Dan makanya dari itu komunikasi antar internal itu perlu kita bangun bersama-sama. Dan alhamdulillah kami tidak memiliki kendala apapun yang sangat signifikan, Pak. Dan juga dukungan sudah banyak sekali, Pak, kami dapatkan dari lintas sektor tadi. Karena apa? Karena yang kami lakukan bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan, karena ini kan masalah keselamatan, apalagi masalah kebencanaan hari ini. Dan anak-anak hari ini juga kita lagi ikutkan Festival Literasi Aceh, Pak, dan juga kita berkolaborasi dengan sebuah komunitas literasi Sofi Library, Pak, yang ada di Lampu itu. Kita lagi menerbitkan sebuah buku kebencanaan, Pak, dan alhamdulillah tahun lalu saya juga ada buatkan buku buku pribadi, bukan pribadi, antologi, Pak, yang difasilitasi
difasilitasi juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Kita menerbitkan buku 2 dekade guru Aceh menavigasi ombak perubahan pasca tsunami, Pak. Saya salah satu penulis di situ. Saya mengambil judul dari korban menjadi pelopor mitigasi. Mungkin Disdik yang memfasilitasi Pak pada saat itu, dan alhamdulillah tahun ini juga akan saya bukakan satu buku memor tsunami juga yang versi fullnya, dan hari ini lagi dilakukan editing, Pak. Mudah-mudahan kami menginginkan bahwa edukasi kebencanaan ini tidak hanya kita integrasikan ke intrako dan ekstrakurikuler, tapi juga kita kampanyekan, Pak. Dan bentuk mungkin memoir dan sebagainya, puisi-puisi kebencanaan dan sebagainya. Sehingga tidak lupa. Jadi kita terus memberikan edukasi dalam bentuk proses, Pak. Tidak hanya pada saat bencana saja. Maka dari itu kami di SMA 1 Loonga lebih concern untuk pencegahan, Pak, daripada penanganan. Jadi apapun itu, misalnya apakah itu dari segi mungkin mencegah kekerasan, perundungan maupun sikap-sikap intoleransi, kami lebih concern ke pencegahan daripada kekerasan, Pak. Mencegah lebih bagus Mencegah lebih bagus daripada mengobati, Iya, ya. Pak, iya. Nah, untuk persiapan dari Satuan Pendidikan Aman Bencana sendiri, Bu, fasilitas di SMA Lunga, kemudian dengan semua alat-alatnya, apakah sudah mencukupi ini, Bu? Iya, saya kira kan, Pak, begini, persoalan cukup dan cukup itu kan, Pak, itu relatif. Jadi kami hari ini memperdayakan apa yang ada pada kami, sumber daya pada kami. Jadi misalnya program ini kita masukkan ke dalam dokumen kurikulum sekolah, Pak. Jadi kita masukkan ke dalam kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP sekolah, karena di situ kan terintegrasi ke dalam mata pelajaran, Pak. Karena itu bukan kurikulum baru, tetapi merupakan suplemen, ya, suplemen untuk menguatkan. Apalagi hari ini kan deep learning, Pak. Jadi misalnya ada guru geografi, mereka belajar terkait dengan mitigasi, dengan kita melakukan tsunami drill setiap bulannya, itu juga akan memperdalam pengetahuan anak terkait dengan kebencanaan. Jadi kemudian kita juga kan, Pak, memasukkan ke dalam rencana kegiatan sekolah, ya, berdasarkan rapor pendidikan, Pak, karena salah satunya adalah iklim sekolah. Salah satunya ke situ arahnya juga. Jadi dan juga dimasukkan ke dalam arka sekolah. Nah, segala kebutuhan kami terus mengakomodir dengan program kita masukkan ke rencana kegiatan sekolah, kemudian ke kurikulum sekolah, kemudian RKS, kemudian juga ke arkasnya. Nah, untuk apa, Pak? Untuk terus memberikan fasilitas yang aman tadi. Jadi tahun ini kita sampai sanggup semana pada sebagainya, nanti kita akan terus meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana tadi. Iya, jadi Luar biasa berarti ya, dengan keterbatasan tentunya Ibu sudah melakukan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Betul, Pak. Nah, dukungan terus berlanjut, Betul, Pak. terus dilakukan Betul. oleh berbagai pihak ya. Betul, Pak. Tentunya ini yang kita harapkan ke depan menjadi penyemangat tentunya Betul, bagi Pak. kita semua. Boleh dijelaskan sedikit profil SMA 1 Loonga, Bu? Berapa sih siswa di sana dan ruang kelas, kemudian apa yang dibuat supaya itu lebih tersedia untuk pengamanan bencana gitu, Bu? Iya, baik. Alhamdulillah SMA 1 Loonga kami melihat tren kenaikan jumlah peserta didik, Pak, dari segi sistem penerimaan murid baru bertambah, Pak. Alhamdulillah, meskipun kita memang terjepit dari segi terjepit dalam arti dalam tanda petik ya, Pak. Di situ itu kan ada beberapa sekolah yang berdekatan, Pak. Satu kecamatan saja kita ada 2 sekolah, ditambah dengan SMK dan juga SMA 1 Lepung. Dan juga hari ini juga kondisi daerah secara geografis Loonga itu kan dekat dengan Banda Aceh, Pak. Dan juga fenomena orang tua juga hari ini mereka kan menyekolahkan anak-anaknya kan ke pesantren. Jadi banyak mungkin berbagi siswa di sana dan sebagainya. Namun bagi kami SMA 1 Loonga, Pak, kami melakukan sebuah program-program strategis di sana untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan perlindungan, Pak, dengan program SPAB tadi. Jumlah hari ini makin bertambah, Pak, sudah mencapai 275 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kami berharap kepercayaan masyarakat itu bertumbuh, Pak. Bertumbuh kepada kita SMA 1 Loonga, bahwa kami hari ini tetap konsisten dan komitmen kepada orang tua bahwa kami akan memberikan pendidikan terbaik dan berkualitas kepada peserta didiknya. Sehingga yang kami lakukan salah satunya adalah sedikit cerita ya, Pak. Sekarang lagi kita punya brand
outstanding sekolah itu di bidang bahasa. Jadi kami lagi kita persiapkan kompetensi dasar anak-anak SLONGA itu supaya mereka itu bisa bersekolah tidak hanya mereka lirik UIN atau USK Pak, tetapi juga bisa mereka sedikit melihat dunia Pak. Dari misalnya dari LONGA menuju Harvard misalnya, atau dari LONGA menuju Melbourne dan sebagainya. Itu merupakan mimpi saya karena saya juga merupakan alumni SMA Negeri 1 LONGA, sehingga saya berikan kompetensi bahasa. Hari ini ada 3 bahasa, satu bahasa Arab Pak, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga adalah bahasa Jerman. Di samping itu juga kita memberikan penguatan kompetensi di bidang komputer Pak. Kenapa? Supaya anak-anak LONGA itu mereka ketika mereka nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka tidak ada lagi rasa mereka tidak pernah memegang mouse. Mereka tahu sedikitnya kompetensi-kompetensi dasar itu. Dan salah satunya podcast juga kemampuan public speaking Pak. Karena pemerintah hari ini mengharapkan bahwa output daripada sebuah sekolah itu salah satunya adalah dimensi profil lulusan Pak. Dulu kita 6, sekarang 8. Nah, 8 itu tambah 2 komunikasi dan kesehatan, Pak. Maka gerakan sekolah sehat, kampanye sekolah sehat, 7 kebiasaan manusia hebat itu kita tumbuhkan setiap hari melalui program pagi ceria, pembiasaan pagi ceria dan sebagainya. Jadi bagi kami lebih kami utamakan adalah karakter, Pak. Karena apa? Masalah kompetensi itu mudah sekali hari ini apalagi kita ada AI dan sebagainya. Namun karakter itu di atas segala-galanya, adab di atas ilmu Pak bagi kami hari ini. Maka dari itu yang kita lakukan adalah prosesnya itu memang harus kita tumbuhkan dari pembiasaan. Dari pembiasaan itu akan menumbuhkan perubahan karakter sehingga nanti akan jadi sebuah kultur Pak. Kultur sekolah yang diharapkan adalah sekolah yang damai. Ya, sekolah yang hari ini memberikan versi terbaik pada peserta didiknya. Kami tidak ingin sekolah itu akan memberikan sebuah kami sebagai pelaku kekerasan, Pak. Karena pelaku kekerasan itu ada 3 menurut saya. Satu kekerasan langsung, Pak. Yang kedua adalah kekerasan struktur. Yang ketiga adalah kekerasan kultural. Jadi kami tidak ingin nanti suatu hari kami akan menjadi pelaku-pelaku itu Pak. Maka dari itu kami sudah mulai berproses untuk memperbaiki apa yang terbaik bisa kami lakukan untuk anak-anak yang menjadi anak-anak emas titipan orang-orang tua di masyarakat LONGA dan maupun di sekitarnya. Wow, luar biasa ya cita-cita dari Bu Eka. Tentunya ini menjadi sebuah pengharapan dan cita-cita besar bagi masyarakat LONGA. Khususnya ini Bu Eka yang merupakan putri daerah LONGA, Bu ya. Betul Pak. Ibu dari awal memang sekolahnya di situ, Bu. Betul Pak. Dan sekarang menjadi kepala sekolah di sana. Betul, Pak. Nah, bagaimana kemudian masyarakat yang ada di LONGA itu terhadap Ibu? Iya. Apakah kemudian mendukung atau ada yang tidak mendukung nih Bu tentunya? Betul, terima kasih. Memang kan Pak, ada sebuah kekhawatiran ketika kita putra LONGA kembali ke kampung halaman dan sebagainya. Karena ketika saya hari ini memutuskan untuk menjadi guru Pak sejak 2006 menjadi PNS, saya itu sudah mengabdi di sebuah kecamatan Inginjaya Pak, di pesantren Abu Lamur yaitu di SMA swasta Islam Al-Falah 9 tahun Pak. Disitulah karir saya dimulai, dukungan daripada pesantren dan juga dari komunitas guru di sana sehingga saya sampai di titik saya mendapatkan sebuah posisi mengikuti kegiatan rekrutmen calon kepala sekolah Pak. Sehingga saya diberikan kesempatan oleh Kabupaten pada saat itu 2006 memimpin sebuah sekolah kecil di Kedebing 4 tahun dan kemudian saya mendapatkan promosi di SMA 1 LONGA dan hari ini di bulan 12 sudah 6 tahun sehingga saya lebih 10 tahun ya Pak menjadi kepala sekolah. Namun ketika saya dikembalikan ke alma mater saya, satu sisi yang saya rasakan sebagai murid ya Pak ya, pernah bersekolah di situ, ada suatu kebanggaan sebenarnya Pak, kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan kembali pada alma mater saya. Namun karena orang tua saya juga seorang guru Pak, bapak saya juga di Dinas Pendidikan Kabupaten, sehingga mungkin dari segi psikologi masyarakat mereka kenal orang tua saya. Itu mungkin yang membanggakan saya Pak. Sehingga apa yang pengabdian orang tua saya terhadap masyarakat di sekitar LONGA itu karena orang tua juga seorang pendidik sehingga mereka tidak ragu Pak. Tidak ragu ketika saya kembali ke sana dan alhamdulillah dukungan daripada lintas sektor Pak, orang tua dan sebagainya sampai hari ini saya melihat masih positif Pak. Apalagi dari komite sekolah juga ya, mereka sangat bangga dan saya sampaikan saya bukan siapa-siapa tanpa Bapak Ibu sehingga saya buktikan dengan kinerja saya Pak. Apa yang saya lakukan yang pertama saya harus sampaikan bahwa memang saya anak kecil
ya, tetapi saya ingin membuktikan dengan sebuah prestasi, Pak. Jadi saya ikutkan sebuah ajang prestasi pemilihan KPC berprestasi tingkat provinsi Aceh tahun 2022. Alhamdulillah saya dapat juara 1, Pak. Saya mendapatkan umrah dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Kemudian 2023 saya tidak ikut, Pak, karena saya menjadi juri, Pak. Pada saat itu diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan 2024 saya ikut kembali, Pak, Jambore GTK Hebat yang dibuat oleh BGP, Pak, Balai Guru Penggerak, dan pada saat itu saya mendapatkan apresiasi juara 3 tingkat provinsi Aceh. Dan tahun ini saya ikut lagi, Pak, yang dibuat oleh BGTK Provinsi Aceh. Alhamdulillah perwakilan dari Kabupaten Aceh Besar, Pak, karena kami mendaftar di cabang dinas wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan saya mendapatkan kategori 5 besar, dan ikut di provinsi dan mendapatkan kategori 2 besar, Pak. Kepala sekolah GTK transformatif kategori kepala SMA mendapatkan terbaik 2. Itu yang bisa saya lakukan. Wow. Sehingga, Pak, kan bagi kami hari ini secara pribadi untuk menunjukkan kinerja, menunjukkan apa kita hebat apa tidak itu dari prestasi, Pak. Jadi saya teringat sekali seorang pengawas saya yang sebelumnya itu Bapak Insinyur Baharudin MPD. Beliau tahu benar bagaimana perjalanan saya. Dia selalu menyampaikan saya harus menunjukkan kalau ingin dikenal harus ditunjukkan dengan prestasi, Pak. Kenapa? Karena saya tidak memiliki, mungkin mohon maaf ya, kerabat yang mungkin bisa mendukung saya untuk karir, tetapi saya mencoba menaikkan karir saya itu dengan prestasi, Pak. Itu yang saya lakukan. Luar biasa ya Ibu Eka. Tahun ini saya ucapkan selamat juga Ibu Eka dapat juara 2 dari BGTK untuk kategori kepala SMA transformatif. Alhamdulillah Bu ya. Dengan segala prestasi beliau, saya mungkin sudah berharap banyak ini dari Bu Eka, mungkin lebih karena sudah 6 tahun di sana, ke depan mungkin bisa memimpin yang lebih besar lagi insya Allah ya. Semoga perkembangan yang dibuat oleh Bu Eka, kesuksesan yang telah diraih di SMA Lunga, dan kemudian prestasi-prestasi yang telah diukir baik untuk dirinya, kemudian sekolah, dan kemudian cabang dinas, ini memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan mutu pendidikan ke depan ya, sehingga nantinya apapun yang dicita-citakan oleh kita semua dapat terwujud untuk pendidikan yang lebih maju, kemudian yang menimbulkan Aceh itu bangkit dari pendidikan yang menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin, Pak. Terima kasih Bu Eka, kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti tidak bosan-bosan ketika kami undang lagi Bu ya, untuk berbagi pengalaman, kemudian berbagi curhat, berbagi ide, gagasan, dan kemudian kebijakan yang kita anggap ini dapat memberikan dampak positif ke arah yang lebih baik untuk kemajuan pendidikan. Sekali lagi terima kasih Bu Eka, semoga sehat dan sukses selalu ke depan. Kami di sini mendoakan semoga Bu Eka juga lebih berkembang ke depannya dan lebih sukses. Amin. Iya. Terima kasih, Pak. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Rakan Tamreno dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan hari yang spesial tentunya bagi kita. Terus menyaksikan podcast Raspendika Tamreno di Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita yang hadir setiap hari Selasa dan hari Kamis melalui YouTube Raspendika Tamreno atau melalui website dinaspendidikanaceh.go.id. Nah, bagi Anda kami mohon maaf atas segala kekurangan. Seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap simak dan tonton terus tayangan ini, dan semoga menambah khasanah dan ide serta kebijakan yang lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa biriza wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Eka. Ya Allah.